Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau panggil untuk bertobat, untuk membaharui diri kami seperti yang dikehendaki oleh Putramu Yesus bagi kami. Bantu kami ya Tuhan, roh pertobatan terus-menerus dalam hidup kami. Sehingga semakin nyatalah kasih-Mu dalam diri kami. Dan juga kami mohon untuk banyak orang supaya sungguh-sungguh bertobat, membaharui diri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada tanggal 17 September, pada hari Kamis tahun 2020, bacaan Injil hari ini berbicara tentang seorang wanita pendosa yang terkenal. Ketika saya membaca, merenungkan, saya merasa terharu. Saya merasa wanita ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena pertama dia wanita. Berani menembus benteng-benteng, sekat-sekat diskriminasi. Di mana pada waktu itu banyak lelaki bersama Yesus dalam perjamuan makan. Dan apa yang terjadi, bahwa wanita itu berdiri di belakang Yesus ketika Yesus sedang duduk. Tidak hanya berdiri, saya yakin bahwa dia menunduk dan dia berjongkok dan menangisi kaki Yesus. Air matanya mengalir di kaki Yesus, mengusap kaki Yesus dengan rambutnya, meminyakinya dengan parfum yang indah, menyekanya dengan rambutnya dan mencium kakinya. Suatu tindakan yang menurut saya luar biasa. Seorang wanita tersungkur di depan banyak orang di kaki Yesus. Dia menembus rasa malu, rasa takut. Apa yang orang lain katakan tentang dia sebagai wanita pendosa yang terkenal. Kita menduga-duga mungkin wanita ini termasuk orang PSK atau dalam tanda petik pelacur yang sudah dikenal banyak orang. Tapi mengagumkan bahwa Yesus tidak menghakimi, menuduh. Ya, seperti yang dilihat orang para lelaki di sekitar. Dan mengatakan, seandainya Yesus tahu siapa wanita itu. Tentu Yesus tahu. Tapi Yesus tidak menghakimi, tidak mengadili, tidak menuduh, tidak mengancam. Tapi penuh belas kasih, penuh cinta, penuh pengampunan seperti Bapa kepada anaknya. Dan bagi saya ini merupakan suatu yang powerful sekali ketika wanita itu mempunyai daya dobrak, ya, kesadaran yang dalam. Mungkin dia juga sudah merasa bahwa hidupnya penuh dosa dan ada suatu letupan batinnya yang kita tidak bisa baca di sini, tapi itu merupakan letupan batin di mana dia mau bertobat. Tetapi apa caranya dan bagaimana caranya, mungkin dia tidak mampu. Maka ketika dia mendengar Yesus ada di kota dan sedang makan bersama orang-orang Farisi, dia langsung bersujud. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita pun seringkali begitu juga. Mungkin kita ingin menjadi lebih baik, lebih daripada yang sekarang ini. Ingin bertobat, ingin membaharui diri, tetapi kita tidak mampu. Dan itu saya kira butuh rahmat Roh Kudus. Ya Roh Kudus, mampukan aku untuk bertobat, untuk mengubah hidupku.
Beberapa kali orang yang datang dengan situasi yang sulit, ya, tapi tetap susah untuk bertobat. Karena itu membutuhkan suatu proses yang panjang, proses yang lama, proses yang jatuh bangun, proses yang menyerah, kalah, dan tidak mampu karena jatuh pada kecenderungan yang sama, dan seterusnya. Bukanlah yang mudah pertobatan itu. Maka kita mohon rahmat roh pertobatan, Roh Kudus, supaya hatiku terbuka untuk dibimbing oleh Engkau. Dan saya kira pertobatan itu menjadi sangat signifikan ketika kita mendengar bacaan pertama hari ini dari surat Paulus kepada umat di Korintus. Paulus mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, kepada para rasul, kepada Yakobus, dan terakhir kepadaku juga, sebagai orang yang hina. Apa yang mau disampaikan dengan penampakan ini? Bahwa pertobatan itu menjadi sangat mungkin, dalam tanda petik, menjadi sangat powerful, menjadi sangat luar biasa ketika orang mengalami Tuhan yang hadir, yang mengampuni, ya, Tuhan yang memaafkan, Tuhan yang menerima, Tuhan mengakui apa adanya. Lalu orang berubah. Maka Yesus memberikan perumpamaan. Orang yang berdosa, yang besar berdosa dan bertobat, atau yang kecil yang bertobat, mana yang lebih mencintai? Tentu orang yang berdosa, yang bertobat, yang dosanya besar, yang lebih mengampuni. Saudara, mari kita juga mohon Roh Kudus supaya memasuki roh kita, memasuki dosa kita, menunjukkan betapa yang sering kali kita tidak sadari dosa-dosa kita. Kita diajak untuk roh itu menerangi batin, ya, dosa kita, yang saya duga dan saya kira tentu banyak juga. Jadi pengalaman pertobatan itu adalah pengalaman perjumpaan dengan Yesus dalam kerapuhan kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita. Itulah semangat pertobatan, semangat kerahiman Tuhan, semangat kerapuhan, fragilitas, ketidakberdayaan kita untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Karena tidak dapat bersumber kepada kekuatan kita. Ya, kemarin tulisan Romo Sindunata di Kompas tentang Yakob Utama berbicara juga tentang kerapuhan, tentang fragilitas, tentang kegelisahan yang seringkali juga membuat orang jatuh dan bangun. Ya, naik ups and down, messy, ya, kacau balau. Dan itulah hati kita. Maka kita berseru seperti Agustinus, hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Dan untuk sampai ke sana orang harus berani menembus prasangka prejudis, prasangka-prasangka di sekitar kita. Semoga kita semua memiliki daya dorong untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu, dan berbeban berat. Meskipun kita tahu Yesus mengatakan itu, ternyata kita seringkali tidak mudah untuk percaya akan kerahiman Tuhan. Betulkah Tuhan mengampuni aku? Betulkah Tuhan menerima aku? Betulkah? Karena semua orang seringkali menolak kita. Tapi percaya kepada Tuhan, ada satu hal, akan kerahimannya bukanlah yang gampang. Semoga saudaraku, Anda dan saya dan kita semua, selain juga Yesus, tetapi juga kitab suci, bergaul dengan kitab suci, bergaul sekali lagi dengan kitab suci, di mana kita bisa mendengar Yesus bersabda, Yesus, engkau bersabda apa padaku dalam Injil hari ini. Semoga kehadiran Kristus dan kitab suci mendorong kita untuk bertobat dan bertobat dan bertobat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh Kau ajak untuk mengenal dosa-dosa kami. Engkau ajak kami untuk bertobat. Semoga pertobatan kami bukan hanya pertobatan
dari mulut, dari pikiran, tapi dari hati yang terdalam. Terima kasih Tuhan bahwa wanita itu dapat berani menembus prasangka-prasangka dalam masyarakat, dalam kehidupan kita bersama, dan tersungkur di depan Yesus. Mencuci, mencium, memberi parfum, dan menyeka kaki Yesus. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.